Apakah betul masyarakat atau negara Timor Leste meminta bergabung lagi karena berhubung ada edaran surat? Isu ini dikaitkan dengan Timor Leste yang mengajukan diri untuk menjadi salah satu anggota dari ASEAN karena ditolak oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Singapura. Hai semua, kembali lagi bersama saya Fonseca. Oke teman-teman, di episode kali ini saya sangat senang sekali mau membahas beberapa pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan di channel ini. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua sudah 1 tahun menemani Fonseca Channel, mendukung, mensupport Fonseca Channel. Tanggal 7 Desember itu masih 800 subscriber dan sekarang berubah menjadi 80.000 subscriber. Itu sebuah apresiasi yang sangat luar biasa sekali buat saya pribadi dan channel ini. Dan juga ada beberapa kegiatan yang sudah teman-teman semua mendukung, seperti pemberian sepatu buat anak-anak di NTT ini, pembagian pakaian layak pakai, dan menolong beberapa orang sakit. Itu sangat luar biasa sekali. Ya, pertanyaan yang sering muncul, bagaimana dengan kakak-kakak saya waktu kerusuhan? Kan mereka sempat ketinggalan karena kendaraannya tidak cukup memuat kami semua. Keluarga saya semuanya sudah berkumpul, semua berada di Indonesia, semua tinggal di Indonesia. Masing-masing sudah sibuk dengan keluarga mereka, masing-masing sudah sibuk dengan kerjaan mereka, dan juga ada yang menjadi pengusaha, dan itu sangat luar biasa sekali. Pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana dengan kehidupan masyarakat di Nusa Tenggara Timur? Apakah air di sana itu sudah cukup bagus? Bagaimana perkembangan pembangunan di sana? Apakah sudah masif? Saya mau bilang bahwa kita patut bersyukur dengan pemerintah bahwa NTT meskipun secara fakta bahwa tidak seperti provinsi lain yang perkembangannya signifikan, tapi pembangunan di NTT itu sangat terasa sekali. Memang untuk saat ini ada banyak sekali titik yang kesulitan air bersih. Karena mengingat bahwa curah hujan di sini itu sangat sedikit dibandingkan di provinsi lain, itu tidak sebanding. Nah, biasanya masyarakat pada musim kemarau itu sebagian besarnya itu membeli air. Kalau mereka punya uang lebih, membuat sumur. Untuk wilayah yang saya tinggal ini memang kita membuat sumur, tapi stok atau supply-nya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di sini. Nah, kalau kita bor menggunakan tenaga manusia, itu sangat sulit sekali. Yang terjadi adalah ketika di kedalaman 10 meter ke bawah itu akan terhambat karena tenaga manusia tidak cukup kuat untuk melawan kalau ada batu besar di bawah, atau tidak cukup kuat kalau kedalaman airnya itu terlalu dalam. Pertanyaan berikutnya yang sangat fenomenal sekali, Bang, apakah betul masyarakat atau negara Timor Leste bergabung lagi karena berhubung ada edaran surat? Sebelum saya mau menjawab lebih lanjut tentang ini, saya mau bilang bahwa negara Timor Leste ini baru merdeka. Dalam arti pertumbuhan ekonominya pun masih istilah kayak jatuh bangun. Tapi bukan berarti mereka mau meminta balik lagi ke Indonesia. Nah, kabar yang beredar bahwa ada surat yang mengatakan Timor Leste ingin kembali lagi ke Indonesia itu dipastikan itu hoax. Kenapa bilang itu hoax? Karena saya sudah mencari beberapa sumber untuk memastikan apakah ini benar atau tidak. Dan saya tidak menemukan sumber-sumber itu mengatakan bahwa benar Timor Leste pengen
mau bergabung lagi ke Indonesia. Yang paling fatalnya adalah isu ini dikaitkan dengan Timor Leste yang mengajukan diri untuk menjadi salah satu anggota dari ASEAN. Sampai sekarang Timor Leste masih belum bisa masuk ke menjadi bagian karena ditolak oleh beberapa negara. Salah satunya adalah Singapura. Karena Singapura menganggap bahwa Timor Leste hanya akan menjadi beban karena melihat pertumbuhan ekonomi di Timor Leste itu masih belum stabil. Saya mau bilang bahwa sebuah negara meminta untuk bergabung ke suatu negara itu membutuhkan proses yang sangat panjang sekali. Membutuhkan ada banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Kita ambil kasus di sini, waktu kerusuhan, waktu Timur Timur pengen memisahkan diri dari Indonesia, ada banyak sekali pihak yang terlibat di situ. Ada banyak sekali negara-negara yang terlibat di situ. Di antara negara yang terlibat di situ itu motifnya masing-masing berbeda. Ada yang tidak menginginkan Timor Leste itu berpisah dari Indonesia. Ada yang mendukung Timor Leste supaya berpisah dari Indonesia. Tapi ada juga yang memanfaatkan situasi tersebut untuk mengambil keuntungan pribadi untuk negara mereka. Nah, kita bicara ini berdasarkan fakta yang ada. Nah, kita berbicara tentang Timor Leste pengen bergabung lagi. Buat saya pribadi itu sesuatu yang sangat mustahil. Kenapa? Saya yakin masyarakat di Timor Leste sudah bersusah payah berjuang untuk merdeka dan membangun negara sendiri. Bagaimana mungkin segampang itu mereka mau menyerah? Nah, sama halnya dengan masyarakat yang di Indonesia. Tidak segampang itu ketika suatu negara meminta untuk bergabung ke Indonesia, tidak segampang itu. Ada banyak aspek yang harus perlu dipelajari, ada banyak aspek yang harus perlu dipertimbangkan sebelum permintaan itu diwujudkan. Tapi saya rasa itu sesuatu yang sangat mustahil sekali untuk terjadi. Ada banyak sekali channel-channel itu yang membahas hal-hal itu. Dan di sini saya mau meluruskan bahwa itu tidak benar. Meskipun ada beberapa faktor yang menggambarkan ekonomi Timor Leste sekarang, tapi itu tidak menjadi alasan untuk sebuah negara itu mau menyerah dengan begitu saja. Oke, bisa paham sampai di sini. Kembali lagi saya membuat ini bukan untuk menjatuhkan pihak yang lain atau tidak. Disclaimer, saya membuat ini untuk meluruskan isu yang beredar di luar sana. Yang jelas itu hoax dan tidak bisa percaya. Orang-orang yang membuat hal-hal seperti itu semata-mata ya pengen mencari sensasi dan berujung ke yang esensi saya rasa. Nah, itu pembohongan publik. Nah, ada juga yang bertanya bahwa apakah Timor Leste menyesal bergabung ke apakah Timor Leste menyesal memisahkan diri dari Indonesia. Saya pikir ya jawabannya yang bisa menjawab itu adalah masyarakat di sana sendiri. Kita tidak bisa spekulasi atau berasumsi sendiri tanpa kita mengetahui apa yang mereka rasakan. Dan saya juga masih punya keluarga di sana, jadi kita bisa tahu informasi dari mereka. Oke, teman-teman, saya mau bilang buat teman-teman semua bahwa campaign untuk menolong 500 anak masih terus berjalan, dan saya mau mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berdonasi. Oke, teman-teman, itu saja dari saya. Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian semua. Tetap sehat, jaga kesehatan kalian, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Peace.